Halo, suaranya terdengar, Mbak? Nggih, dengar Oh, Bapak. iya, iya, monggo silakan dimulai, Mbak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Edi Susanto selaku pemateri, serta yang kami banggakan seluruh peserta pelatihan privat pajak AB dan sertifikasi CTT. Selamat datang kembali dalam rangkaian pelatihan malam hari ini. Perkenalkan, saya Citra selaku moderator untuk memandu jalannya pelatihan pada malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita telah memasuki pertemuan keempat dengan topik pembahasan yaitu PPh pasal 21. Materi ini akan disampaikan secara komprehensif oleh pemateri kita, Bapak Edi Susanto, SE, AK, CA, ACPA, CPHRM, CTLC. Langsung saja, Bapak, waktu dan layar sepenuhnya saya persilahkan. Iya, Monggo, Bapak. iya, terima kasih, Mbak Citra Dewi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas ke apa ya ke ini ya kesediaan dan semangat rekan-rekan karena ini kan sudah 8 ya. 8 itu kan waktu yang apa ya ya istirahat seperti itu sudah mulai istirahat dan mulai layar-layar tapi tetap teman-teman mau belajar jadi eh, memang di jadwal Bayu ya ini saya tukeran materi dulu aja biar karena apa saya untuk besok ya tidak bisa mau mengajar di ini kaitan dengan PB pasal 21. Nah ini langsung saya izin share screen. Tadi sudah diperkenalkan sama saya di Susanto ya untuk apa ya keseharian memang saya praktisi dan juga akademisi. Jadi kita belajarnya nanti secara praktik saja ya. Kita konsepnya seperti apa, kemudian eh, apa ya yang membatasi biar lebih enak teman-teman. Baik sebelum kita mulai PBB pasal 21, saya tidak mau textbook teman-teman menghafal, tapi saya mau memperkenalkan bahwa sebelumnya kita bahas PBH pasal 21, ya, kemarin kan sudah dibahas KUP. Jadi intinya begini, biar teman-teman nggak bingung bicara pajak. Jadi kalau bicara pajak itu ada dua, yaitu PPh sama PPh. Ini seperti itu. Nah, PPh sendiri, nah PPh sendiri, ya itu ada dibagi. Yang pertama adalah PPh yang dibayar sendiri. Nanti itu disebut dengan PPh pasal 25 atau PPh final seperti itu. Kemudian bayar sendiri dari apa? Dari laba, dari omset. Jadi misalkan ini kita PTA ya, PTA itu berapa omsetnya. Jadi PTA itu kan apa usaha ya usaha punya omset ya karena sebelumnya omset itu pasti juga punya apa namanya karyawan dan lain-lain ya yang berkaitan dengan hal itu. Nah ini PTA ini punya punya omset omset eh, ada biaya-biaya lain ketemu laba rugi. Nah dari situlah laba itu kan berarti punya PTA tersebut atau CVA atau orang pribadi misalkan ya. UD ya, UD orang pribadi. Jadi dari situ PTA atau CVA tadi ini sebagai pemberi kerja. Nah, dia punya laba. Laba itu dikenakan PPh pasal 25 atau nanti PPh final yang kita kenal dengan PPh final UMKM 0,5% seperti itu. Seperti itu gambarnya. Nah, kemudian dalam berjalannya bisnis tadi, makanya saya ingatkan pada teman-teman saya sarankan jangan pernah menghafalkan pasal. Jadi urut enggak, tapi konsepnya. Maksudnya gini, dari bisnis tadi ya, PTA ini kan punya omset. Ketika punya omset ini, PTA ini tadi punya beberapa faktor. Contoh, harus ada pegawainya. Kalau nggak ada pegawai, gimana saya bisa dapat omset? Siapa yang kerja? Gitu ya. Nah, maka PTA sebagai pemberi kerja membayar gaji. Nah, bayar gaji tadi itu disebut atau diatur di pasal PBH pasal 21.
di pasal 21 Undang-Undang PPH. Seperti itu. Nah, PTA bertransaksi dengan pihak lain, contoh transaksi sewa, sewa bangunan, sewa tanah, kemudian sewa kendaraan dan sebagainya. Itu kaitan dengan pihak lain, pihak di luar dari PPA. Nah, dari situlah ada PPH-nya. Karena apa? Karena yang menyewakan tadi, kita nyewa, yang menyewakan tadi ada penghasilan, kita yang bayar, maka kita yang motong. Begitu juga dengan penjualan kepada pihak lain. Contoh, ah, apa namanya, kalau PPh 22 itu ada namanya penjualan barang tergolong sangat mewah. Ini misalnya ya. Jadi ada pihak lain eh, yang dipotong seperti itu atau dibungut. Nah, itu yang teman-teman pahami. Jadi di PPh pasal 21 ini sebenarnya PPh-nya pegawai, yang itu adalah pemberi kerja. Bukan PPh-nya bukan PPh-nya perusahaan. Itu yang perlu teman-teman pahami. Dan kita hanya atau pemberi kerja hanya mengumpulkan potongan-potongan tadi karena dia yang punya uang, yang pegang uang maksudnya, potongan tadi dia yang lapor. Seperti itu konsepnya. Jadi teman-teman nggak akan kemana-mana. Nah, ini sambil jalan gitu ya, sambil jalan. Jadi pada intinya seperti itu. Kenapa disebut pas PPh pasal 21? Karena tadi diatur di pasal 21 Undang-Undang PPh. Seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah paham konsep itu ya, ini PPh. Nanti PPN, kebetulan kan nanti saya juga ada praktik PPN ya. Eh, apa namanya? Ada kaitannya Pak? Ada kaitannya ada. Nah, dan pemahaman yang simpel, konsep dasar yang simpel itu teman-teman nggak akan bingung kemana-mana. Dan ketika bicara pajak ya, oh ini ranahnya di mana, gitu ya. Oke, saya bisa lanjutkan. Jadi konsep dasarnya gimana ya tadi ini? Sebutkan bahwa apa namanya? Ini saya rangkum saja ya. Jadi dikenakan atas pegawai maupun bukan pegawai. Pak, kok bukan pegawai maksudnya gimana? Dokter yang bekerja di perusahaan pakai itu tenaga ahli lah seperti itu. Nah, tapi dia bukan statusnya bukan pegawai dan apa namanya ini belum ada apa belum saya tambahkan. Yang jelas di sini ya subjeknya adalah orang pribadi. Jadi subjek BPH pasal 21 adalah WP, wajib pajak orang pribadi tidak mungkin badan. Nah, tadi sudah saya singgung apa itu WP apa badan. Itu kayaknya belum nih. Nah, kalau tadi Pak dia itu ini ya eh, dokter tapi dia bekerja di rumah sakit. Apakah dia termasuk bukan pegawai? Dia pegawai. Dia termasuk WPO apa namanya pegawai dan pasal dasarnya juga PPh pasal dasar pegawai. Seperti itu. Pemberi kerja yang menghitung. Jadi berapa gajinya? Nah, yang hitung yang kritik seperti itu ya. Kalau teman-teman nggak paham ini, nanti teman-teman akan terlena dengan namanya hitungan tadi. Oke, kemudian pemberi kerja memotong PPh itu pada saat pembayaran tadi. Dihitung, dipotong. Kemudian disetorkan, dibayar ya dengan kode akun ini 411121 kode 100. Nah, kemudian bikin SPT. Siapa yang bikin SPT ya? Yang tadi yang motong, siapa? Pemberi kerja. Bisa PT, bisa CV seperti itu. Baik, saya lanjut ini tadi ya sebelum 2024 menggunakan ISPT ya. Mulai 2024 sudah menggunakan namanya DJP online itu di pra-pelaporan. Tetapi, nah ini saya tambahkan lagi karena ini kan sudah 2025, ini saya tambahkan lagi mulai mulai 2025 sudah menggunakan Forex. Di mana ini agak berbeda sedikit. Kalau dulu kita bikin bayar dulu baru bisa lapor. Sekarang tidak. Bikin ya, kan, ketemu keluar billing dibayar, kita nggak usah lapor, udah otomatis terlapor. Enaknya seperti itu. Jadi billingnya keluar dulu. Kalau dulu enggak, kita bisa bikin billing dulu. Oke, seperti itu konsepnya. Nah, nanti bagaimana? Lanjutnya. Oke. Nah, ini disebut pasal 21 tadi, Undang-Undang PPh, Undang-Undang yang
Nah, Undang-Undang HPP juga ada di Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 itu juga di pasal 21. Bahkan undang-undang di awal kali tahun 83 itu juga pasal 21 menyebutkan bahwa seperti ini, bahwa pemotongan pemberi kerja atas honorarium atau atas apa namanya, ini ya, gaji atau upah dan sebagainya. Pemotongan berarti dipotong. Yang motong siapa? Yang bayar. Yang bayar siapa? Ya pemberi kerja. Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, jadi apa yang dibahas nanti? Jadi ada 6 ya, ini aja. Jadi pakai tetap, ini yang sering. Jadi nanti kita bisa langsung praktik saja bagaimana di apa ISPT, sorry, di DJP online, kemudian bagaimana kalau di Cortex System itu bagaimana seperti itu. Pakai tetap. Nah, nanti bedanya gimana? Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa beda. Yang pertama adalah yang sebelum adanya berlaku TEL. TEL ini, ya, ini ini saya apa maksud itu ya. Ini 2023 ini TEL ini belum berlaku, belum berlaku. Ya. Nah ini sebelum sorry 2024. Ya, 2024 ini belum ada TEL. Semenjak 2024 sudah dilakukan TEL, TEL tarif efektif rata-rata ya itu ya. Ini nah, nanti juga di sini sudah saya sebutkan bagaimana caranya lebih mudah. Oke. Nah, kita kembali lagi bahwa misalkan ini menghitung pegawai tetap. Nah, ini kalau yang 2000, jadi apa ya? Kalau yang dulu, ya yang dulu itu hitungannya di, nah, jadi kalau misalkan ini Arya ini ya menikah 1 tahunan, berarti PTKP-nya adalah K1 itu penghasilannya ini. Kalau kita hitung, ya kita hitung brutonya. Ya, berarti kalau tunjangan keluarganya 5%, ya, kita hitung pertama adalah ini tadi ya, menghitung penghasilan bruto dulu. Brutonya berapa, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan, asuransi, dan sebagainya yang dibayar sendiri. Ini. Kemudian ketemu penghasilan itu, kemudian dikurangi dengan PTP. Seperti itu. Sehingga ketemu PKP, penghasilan kena pajak, seperti itu. Kita contohkan aja. Kita eh, apa namanya, praktikan bagaimana apa namanya ya, contoh PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Ini saya hitungkan di sini saja. Jadi gaji pokok, kemudian dia dapat tunjangan. Tunjangannya apa? Tunjangannya adalah tunjangan keluarga. Pak, boleh nggak tunjangan yang lain, uang makan, sebagainya? Ya, pokoknya yang diterima, bonus-bonus seperti itu yang diterima ditambahkan oleh siapa? Oleh penghitung PPh pasal 21. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti penghasilan brutonya, ini eh, apa namanya? Kasih contoh satu aja. Penghasilan bruto Risma. Pokok, kemudian tunjangan keluarganya 5%. 5% itu berarti 350.000 itu. Kemudian perusahaan memberi asuransi 1%, yaitu 70.000 ya. Kemudian ini 2% berarti 140.000. Nah, kemudian dia bayar sendiri jaminan dari tua, artinya dari gajinya itu dipotong. Ini di total dulu, temu namanya penghasilan bruto. Oke. Jadi penghasilan bruto ini berapa? Total 7 juta ditambah dengan ditambah dengan 350.000, ditambah 70.000, ya 7.350.000, ya kan, ditambah 70.000, tambah 140.000. Semuanya 7.500.000.
560. Nah, pengurangnya apa? Ini ada pengurang. Pengurangnya adalah, jadi pengurangnya biaya, ya, sorry, pengurangnya adalah biaya jabatan. Nah, biaya, ya, berapa biaya jabatannya? Ini menurut teman-teman pahami sudah 5% dari bruto penghasilan dari berapa? 7.560 dikalikan 7.560 dikalikan dengan 5%. 3.378. Ini gajinya ini. Maksimal adalah 500.000 maksimal. Jadi kalau lebih dari itu ya tetap dimasukkan 500. Misalkan ketemunya 510, ya tetap 500 yang dimasukkan. Seperti ini gambarannya. Nah, dari sini apa namanya? Dia dipotong 3% dari gaji. Nah, kemudian dari tua ini mengurangi 3% dari gaji 210.000. Nah, tahunnya berapa? Ini total bangunan ini 588, sehingga tadi ini saya buat butuh dikurangi bangunan atau penghasilan neto sebulan. Tadi tinggal dikurangi saja. Jadi 7.560 naik dengan 58. Kamu 6 juta 972 sebulan, kita setahun kan. Nah, itu nah, ini kali 2, ini dikalikan dengan 2. Satunya 83 juta 664. Nih. Nah, ini dari sini masih dikurangi lagi dengan apa? Dengan PTKP. Ingat, satu itu masih berdasarkan di 54 tambah 4,5 tambah 4,5 ketemu 63 juta. Maka ya, PKP atau penghasilan kena pajak. PKP-nya ini dikurangi. Ini ketemu berapa? Ini 63. Ini 24. Nah, PPh 21 setahun, nah ini setahun, kan ini berarti eh, masih 20%, sorry 20 juta berarti di 5%, berarti 5% kan PKP. Kemudian berarti ya. Jadi kali 5 bagi 1 juta tahun yang tiga. Nah, ini setahun, padahal gaji ini kan setiap bulan, Pak. Ya, dipotong ke 1 ini adalah yang dibagi 12. Itu ya 86.000. Terus sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Sudah ada, mau saya lanjutkan? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, untuk kewenangan yang kedua, ini contoh apa? Ini yang pegawai tetap. Lanjutnya silahkan nanti teman-teman di, di, dikerjakan gitu ya, dibuat latihan aja. Jadi nanti kita berbandingkan dengan tel seperti itu. Nah,
Saya rasa juga sama, pakai ini aja. Ini penghasilan brutonya sama sebenarnya. Dan nah, yang ini, nah bagaimana kalau 10 juta? 10 juta, eh, kalau kita kalikan biaya jabatan 5% saja, dari 10 juta itu ketemunya di 500.000, berarti sudah maksimal. Apalagi ditambahkan dengan ini ya. Ini nanti coba teman-teman dikerjakan. Jadi apa namanya ya? Kita di praktiknya ya. Oke. Kalau Pak dibikin di Excel, ya nanti saya bikinkan di Excel seperti itu. Kemudian bagaimana kalau menerima bonus? Menerima bonus itu menerima THR seperti itu ya. Nah, ini masih di apa namanya di Tuan Arya tadi ya. Saya contohkan bagaimana kalau dia dapat bonus. Jadi ini berbeda gini ya. Kalau tadi ini kita hitungkan di sini itu ya brutonya itu eh, apa namanya brutonya ya brutonya itu belum disetahunkan. Kalau ini setahunkan dulu. Saya beri bruto kemudian ini kan intinya gini, dia sama tiap bulan tapi dapat THR satu kali gaji. THR-nya berapa? THR-nya satu kali gaji misalnya ya, atau gaji gaji satu kali gaji enggak ada ya. Ini kemudian pendapatan ini dapat ya dapat gajinya itu apa THR-nya 7 juta misalnya. Nah, maka ini sama perhitungannya sebulan dapat ini kalikan dengan penghasilan neto setahun. Setahun. Setahun berarti dikalikan 12. Kalau tadi kan brutonya yang kita, netonya yang kita kalikan setahun. Kalau ini enggak. 7,560 kalikan dengan 12. Ketemunya 90. Nah, dapat namanya THR. Bonusnya. Bonusnya itu eh, satu kali gaji, Pak. Ya, gaji pokok. Nanti di sini tambah 7. Nah, dari sinilah maka penghasilan bruto plus THR. Tahun plus THR. Artinya Mbak, selama setahun ini, ya, Tuan Arya ini dapat apa namanya, dapat gaji pokok yang seperti biasa itu 90 kalau nggak ada apa-apa. Tapi karena dapat bonus maka totalnya berapa? Ya 90, 7, 4, 720. Nih, maka biaya jabatannya sama. Ini tapi kalikan dengan brutonya 97, 90 ya, 97 juta 720 ini kali 5. Ketemunya 4 juta, Pak. Ya, 4 juta 886. Oke, boleh. Karena maksimal, kalau tadi kan sebulan 500, berarti setahun 6 juta. Jadi masih boleh, bisa dipakai. Kemudian jaminan dari tua, juga ini dikalikan 12 ya. Nah, ini saya kasih tekanan sini, kalikan dengan 12. Ininya, nah, itu punya 2.500.000. 20 ini. Jadi bisa aja di sini ya. Hitung. Nah, nanti total pengurangannya berapa, Pak? Nah, ini udah setahun ya, udah setahun. Berarti
Ini ketemunya berapa ini? 7 juta 886 7406. Nah, maka pengumumannya itu. Maka langsung berarti penghasilan itu sebulannya nggak sebulan ya, langsung sebulan kali dari setahun. Jadi 97 720 dikurangi dengan 7406. Aku 314. Nah, itu. Jadi ini neto. Dikurangi dengan PTKP, Pak ya, dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya adalah K1, Pak. Ya, sama. Ya. Jadi tinggal dikurangi dengan 27 314. Oke, ini. Maka langsung BPH pasal 21 THR plus THR. Sama karena 27 juta masih kalikan 5%, 1 juta 300 365 700. A PPh pasal 21 ya, atas gaji saja setahun. Jadi ini kan semuanya ya. Kalau setahun atas gaji saja berapa? Jadi semuanya tadi kalau setahun dengan perhitungan di atas tadi 1.033.200. 1.033.200. Ya. Nah, di ini setahun. Terus BPH pasal 21 atas PHM saja berapa? Ya, tinggal tadi dikurangi, nah, atas PR saja. Kalau sudah gaji plus THR sekian, ya, kalau THR saja berarti berapa? Ini 330 itu 500. Ini plus THR berarti BPH pasal 21 pada saat menerima THR itu sama dengan BPH 21 sekian ditambah BPH 21 atas PH. Berapakah? Di 200 bulan tadi berapa? 86.000 kan gitu tadi. 86.100. Oke. 86.100 ditambah dengan 332.500. Jadi pada saat bulan itu dia dipotong berapa? 418. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Yang lain seperti itu. Ini contoh biar nanti teman-teman lebih memahami. Jawabannya seperti itu ya. Oke. Nah, ini atas T. Ya, kalau belum ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau belum ya saya lanjutkan. Bagi pegawai tetap karyawati sama, cuma bedanya apa? PTKP-nya saja. PTKP-nya adalah
eh, TK0 kalau karyawati seperti itu ya. Hanya bedanya seperti itu. Karena sebenarnya sudah ditanggung oleh suami ya, sudah ditanggung oleh suami. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana kalau pegawai tidak tetap? Berbeda sih kita ini. Contoh, menghitung penghasilan bruto, kemudian langsung PTKP, nggak ada brutonya, kemudian dikurangi PKP. Contoh ini. Ini ya, penghasilan eh, brutonya sebulan itu, nah ini 7 juta, 6 juta. Nah, penghasilan bruto setahun itu dikali 12, berarti 72 juta. Karena dia K2, langsung kurangi PTKP, itu berapa K2 ya? 67.500. Berarti ada selisihnya, ini dikurangi saja, selisihnya adalah berapa ini? Juta. Nah, ini PKP. Sudah BPH 021 setahun, karena di bawah berapa itu? Di bawah 60 juta kalau sekarang ya. Saya nggak dengan ya 225 ribu. PPH pasal 21 sebulan ya dibagi 12.000. Nah, pertanyaannya kan ini bulan Februari, Pak. Kalau bulan Maret, Pak, nah dia pakai tidak tetap ya. Ya ada kerjaan gimana, Pak? Dipotong. Ada kerjaan tapi penghasilannya cuma karena dia apa ya, part time atau ya tidak tetap dulu. Misalkan 5 juta, Pak, ya 5 juta kali 12 60 juta. Kurangi 67.500 ya, berarti nggak dipotong bulan berikutnya seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Harian. Ya, kalau harian ini pegawai harian adalah pegawai yang dibayar atas jumlah pokok. Ya, jadi karena harian ya, Nah, dibayar yang dibayar tidak bulanan atau dibayar harian. Ketentuannya adalah apakah melebihi 4.500.000. Jika melebihi 4.500.000, jika tidak ya 4.500.000, maka batas PTKP-nya sehari adalah 450.000. Tapi jika lebih dari 4.500.000, maka PTKP-nya adalah sebesar dia. Misal tadi kan ya, si Arya, Tuan Arya itu kan, Pak Arya itu kan 63 juta, berarti bagi 360 hari. Seperti itu. Jangan Pak, ini Pak Denny 67.500, berarti bagi dua, bagi 360 hari. Langsung aja contoh. Ya, kita ah, ini kita kerjakan tadi yang BBH Tuan Edward. Nah, Pak Edward ini upahnya 200.000. Bekerja 21 hari. Upah sebulan 20 kalikan dengan 200.000. Berapa ini? Oh, 4 juta, Pak. Tidak melebihi 4.500.000. PTKP seharinya adalah 450. Jadi upah sehari, karena sehari ya, ini harian juga,
Ini 400 berarti 200.000 PT KP sehari ini 450. Karena PKP-nya minus, jadi tidak dipotong. 250. Uang uang apa di PPh tuan itu dia tidak dipotong ini seperti itu. Nah, bagaimana dengan Pak Ferdinand? Pak Ferdinand karena dia 500.000 kali 10. Nah, ini apa namanya? Sekian saja biar lebih aja. Ini One Ferdinand. Nah, ini dia dia kerja 10 hari, upahnya 500.000 berarti 5 juta. Melebihi, maka PTKP sehari adalah dia berapa K2. K2 itu berarti dari 67 500 dibagi dengan 360 hari. Semuanya berapa? Jadi dari 67.500 bagi dengan 360 hari, sebenarnya 187.500. Ini upah atau apa namanya PTKP sehari kok dengan upah ini. Ya, begini kan aja. Nah, masih sama ya. Ini aja. Nah, maka kita pakai 187 dari upahnya dari 500.000 dikurangi dengan upah PTKP itu 187. Ketemunya berapa? 312. Maka PPh pasal 21 sehari ya, jadi 5%, jadi masih patokan 5% tadi sampai 60 juta PKP. Rp15.000, 65. PPh pasal 21 sebulan, karena dia bekerja, berapa lama dia bekerja? 10 hari. Kalikan dengan 15.065, semuanya adalah 156.250. Seperti ini. Ada yang ditanyakan sampai di sini mungkin? Ada, ada ya. Saya lanjutkan. Yang bukan pegawai. Nah ini dokter, notaris, penceramah dan lain-lain. Ini lebih mudah lagi. Jadi dari bruto berapa, netonya 50%. Contoh, aja PPh misal 1 Wahid, tapi penghasilan neto walaupun dia K2 ya, bruto dulu ya, dari bruto itu juta, penghasilan neto tadi kemarin tadi 50% dari bruto, makanya 5 juta. Penghasil langsung, jadi PPh pasal 2 adalah karena masih di bawah 60 juta, karena 5% kalikan dengan
dipotong 250.000. Pak, dia K2 K1 sama-sama. Nah, PPh pasal 21 ini apa ini? Supri ya. Supri butuhnya adalah berapa ini? 15 juta misalnya. Ini dibagi minta lama. Maka ini jadi 1.500, ini jadi 1.500. Potong 375.000. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah bahas tadi ya, harian, nah, kemudian dia bukan pegawai, karyawati, seperti itu. Ini kita bahas tadi ini nanti ya. Ini tadi ya. Karyawan harian bukan pegawai. Bukan tidak tetap, sudah. Bagaimana kalau memang bonus? Ada yang dibahas? Ada yang dibahas. Ada yang mau didiskusikan dulu sampai di sini? Ya? Belum, Pak. Oke, kalau belum, berarti gini. Ini SPT masa 21. Bebas 21 harus disebut dengan 1721. Namanya SPT masa, ya berarti laporannya tiap bulan. SPT masa. Jadi SPT masa itu BPH ya. Itu ada BPH 21, kemudian pihak lain 23 atau 4 atau BPH pasal 22. Jadi BPH 21, 23, 4 kemudian BPH pasal 22. Dan 4 ya. Tambah satu lagi apa Pak? PPN. SPT masa. Itu dilaporkan tiap bulan. Pak, kalau yang tadi ini kan PPh-nya pegawai. Yang motong adalah pemberi kerja, yang itu memberi kerja. Ya, betul. Kalau yang dia sendiri, Pak, PPh pasal 25, atas penghasilannya dari pemberi kerja sendiri, gimana Pak teknisnya? Hanya bayar saja, tidak perlu lapor, nggak ada SPT-nya. Nggak ada SPT masa PPh 25, nggak ada. Hanya bayar saja, store. Ya, selanjutnya. Nah, Pak, bagaimana dengan, ini tadi sebelum ada TER ya, Februari, sampai 2023 akhir ya, baru nanti ada TER berlaku 2024 sampai sekarang. Nah, ini tadi sudah saya rekap, ini nanti silakan dari teman-teman nanti apa namanya, ini tadi hanya beda BTKP-nya, kalau punya Ayu sebagai pegawai tetap, ini kan BTKP-nya. Ini kode-kodenya. Kode-kode ini dari mana? Kode-kode dari sini. Ini dari SPT Induk. Ya tetap 101, 101, kalau 103 Bapak ini pegawai tidak tetap atau kerja lepas. Kalau 07 Pak lah ini. 07-nya sering terjadi 8 kali. Bentuknya seperti itu tadi. Nah, bagaimana dengan adanya TER, Pak? Nah, ini setelah berlaku TER. Nah, pelaporan BPh pasal sebelum 2024. Ini sebelum 2024 kita pakai yang namanya sorry, kita pakai yang namanya ISPT. Ya. Nah, kalau dan tiap bulan ini pemberi kerja ini, kalau misalkan ya Pak, ini saya punya pegawai 1.000, ini sebelum 2024 ya, gajinya berapa UMR semua Pak? UMR-nya berapa sih ya? Kalau di Semarang ya 3,5 Pak, semuanya. Apakah saya harus wajib lapor SPT masa 21 setiap bulan? Tidak, hanya masa Desember saja. Itu seperti itu. Tetapi kalau ada salah satu yang dikenakan atau penghasilan di atas BTKB, maka setiap bulan wajib lapor PPh pasal 21. Nah, sekarang tidak, mau di atas BTKB, mau ada yang dipotong, mau tidak dipotong, tetap wajib lapor SPT masa PPh pasal 21. Dan sanksinya jelas kemarin disebutkan bahwa kalau masa itu sanksinya adalah PPh itu 100.000. Paling lambat kapan Pak? 20 sampai sekarang ya. Sama sih, dulu 20, sekarang 20. Nah, adatnya TER gimana Pak? Ini TER-nya, aturannya PMK 168 tahun 2023, PP-nya 58 2023.
Nah, dan undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Silakan teman-teman baca, lihat ini saya ambil apa namanya ya, intinya saja. Jadi harian, tarif efektif rata-rata gitu ya, harian sama bulanan. Ini berlaku 1 Januari 2024. Nah ini ada 3 kategori ABC, tinggal teman-teman nggak hafalkan. Kemudian nanti tarif yang ini harian ini kalau tadi kan ada berapa tadi ya? 450 ya ini sekarang. Jadi kalau dia pegawai harian lepas itu, tapi dia penghasilannya di bawah 540.000, maka dia tidak dipotong. Tarifnya 0%. Kalau di atas itu berarti 0,5%. Lanjut lagi, tarif pemotongan bebas itu dari ini tadi ya. Tarif berdasarkan undang-undang BPH, kemudian apa namanya penghasilan bruto sama nanti. Jadi kalau setelah adanya ter ya, nanti pada saat akhir tahun kita hitung seperti tadi. Kalau tadi kan enggak, setiap bulan kita hitung seperti ini. Oke. Nah, setiap bulannya gimana Pak? Kecuali Desember ya, kecuali Desember. Setiap bulannya adalah langsung ada persentasenya. Kategori A atau ter A itu TK0, TK1, dan K0. Dan ter A ini atau kategori A ini yang paling besar tarifnya. Kenapa? Tahuannya kecil, TK0. Dia menanggung dirinya sendiri. TK1 menanggung dirinya dan satu tanggungan. Kemudian K0. Beda dengan TK2. Oh, TK2 berarti nanggung dia dan mungkin ayah, ibu, dan semenda boleh, adiknya juga boleh. Semenda ya, semenda. Dengan seluruh semenda itu bisa adiknya, itu semenda. TK3, K1, K2. Dan TRC ini karena dia yang paling tinggi, maka tanggungannya paling banyak, maka dia paling rendah. Dan teman-teman nanti bisa lihat. Ini perhitungan akhir tahun. Nah, Desember ini tadi saya sebutkan. Bulannya pakai ini, jadi dan Januari sampai November sudah store berapa? Sudah Desember ngitung lagi, ngitung seperti yang tadi, ngitung berapa, seperti perhitungan di atas, kemudian dia sudah dipotong berapa? Setahun berapa? Nah, tadi kan ini, ya saya naik ke atas ya. Misalkan ini, gawe tetap ini, si Arya ya. Arya itu selama dari Januari, Pak, ini kan dia dipotong 86.100 ya. Dia tuh sampai sampai 86.100. Nah, kali 12 ya gitu. Kali itu yang dipotong tiap bulan. Kalau ini berarti dia itu setahun berapa, Pak? Kalau dihitung. Oh, dihitung dia itu ketemunya setahunnya 1 juta berapa tadi? 1.033.200. Nah, itu yang dihitung selama setahun. Kemudian yang dibayarkan pakai TER tadi ya. Misalnya gini. Nah, tadi kan si Arya kan 7.500 berapa tadi ya? Brutonya tadi. 7.560. Dia K1. Berarti kalau sudah pakai TER, yang mana? Dia K1 berarti di TER B. Kita lihat TER B. TER A ini, TER A, TER B, dia 7.560. Berarti di sini. Tarifnya berapa? 1%. 1%. Nah, 1% tadi dihitung. Berarti kalau dia 7.560 kalikan 1%, 75.000. Padahal dia tiap bulan dipotong harusnya 86.100. Kali 11, Pak, betul. Tapi ingat, dia kan dapat THR, Pak. Iya. Pada saat dia dapat THR itu yang beda kan. Dia kan tiap bulannya kan 7.560. Butuhnya ditambah 7 juta. Ya, dapat THR. 14.560 berarti di sini. 14.560 berarti 14.560 nah, di sini 5%. Ini kan 5 bagi. Berarti pada saat bulan itu dia dipotong 728. Tapi bulan-bulan yang lainnya, berarti bulan dia kan misalkan THR-nya Maret ya.
Jadi Januari, Februari dipotong 86.100. Maret dipotong 728. Dan itu. Kok 86.100? Tadi loh, berapa ini yang 1%? 1% 70, berapa tadi? 7. Nah, ini saya tak tuliskan di sini aja. Ya, teman-teman. Ini contoh ya. Oke, di sini. Dia kan Januari, ini area. Januari, Februari, ini dia April sampai November. Nah, ini dipotong, ya butuhnya ini. Di 1% tadi. Kenapa ya ini tadi? Dari ini. Nah, 1% kali ini sama dengan 75.600. Dan itu Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 10 kali kan. Kali kan 10 bulan. Ini 756.000. Nah, sedangkan ya Pak Arya ini masa Maret itu dipotong tadi 5%, kan dengan ya berapa 7.560 ditambah dengan 7 juta PTHR 14 560. Total PPh dipotong Januari sampai November itu 756 tambah dengan 728. Ini sudah pakai meter ya. Ini 1.884. Nih, setelah dihitung dengan tarif lama pasal 17 tadi kan di atas sudah itu PPh per utang yang harus dipotong itu kan ketemunya ini ya 1.033 ini. Nah, 1.033.200 dia itu harusnya hanya dipotong selama setahun 1.033.200. Ada PPh 21 yang ini PPh pasal 21 terutang dia. PPh 21 yang telah dipotong itu tadi berapa? 1.484. Nah, itu lebih banyak ya, berarti bulan PPh berutang lebih kecil dari PPh yang telah dipotong. Sehingga pada bulan Desember, pada masa Desember, Tuan
Nah, ya, tidak dipotong PPh pasal 2. Kalau misalkan ini ketemunya 1.500.000, berarti dia dipotong selisihnya. Nah, Pak, berarti kan lebih potong, Pak ya. Uangnya bisa diminta, nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi saya blok aja. Nah, ini yang ditanyakan, harus ada sambil dipahami. Ya. Ini saya lanjutkan. Ini ter A, ter B, ter C. Penerapan, nah ini tadi sudah, ini tadi ya 75.600 tadi ada, ini silakan nanti dilengkapi. Ya, nah makanya DJP online berarti menunya sini besok untuk dilanjutkan materi berikutnya untuk yang pot ya. Eh, Praktek ini ya, praktek mengisi bagaimana di DJP online seperti itu. Ini untuk 2024 ya, ke bawah 2024. 2023 kita masih pakai ISBT kok. 2024. 2023 ada yang beberapa, tapi 2024 kita semuanya apa ini? Menunya peraturan ini. Ada menu ini. Ini DJP online. Berarti yang masukkan ke sini. Kita bikin daftar putih potong ini bisa rekam, nambah. Nanti nambah, rekam, kemudian nah ini masukkan NPWP ini nama saya misalnya. Kalau NIK harus nulis nama lengkap di DJP online ya. Kalau nggak bisa nama lengkap, kalau misalkan salah misalkan, ini saya kasih misalkan ini eh, contoh Mbak siapa Mbak Indah ya, Mbak Indah Kusuma Saputri misalkan dikasih gelar misalkan S AK misalkan atau SM misalkan di KTP-nya nanti akan ketemu. Tapi kalau NWP sudah otomatis namanya keluar. Tapi kalau NIK harus nulis, harus sama. Ini DJP online ya. Kalau nggak bisa kan. Nah setelah itu pilih. Ya, ini ada pilihannya. Pakai tetap, ya, prima pensiun, pakai tidak tetap, menjadi barang dagangan dan seterusnya. Nah ini eh, contoh, misalkan tadi akan dihitung langsung ya. Misalkan penghasilannya 19.370 misalnya ya, 19.370 ini total semuanya. Kita langsung bruto, langsung TR-nya ini otomatis, tarifnya otomatis. Langsung dihitung, klik hitung. Ini di DJP online. Gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Bagaimana kalau di ya yang menerima bonus ya tadi ya. Ini kalau bonus ya sama kayak tadi saya contohkan. Nah, nanti ditambahkan. Nah, ini misalnya 19 dia bonusnya berapa? Ini contoh ya. Ini contoh yang ini pada Januari ini tuan A misalkan. Ya K0 berarti ter A. Nanti udah otomatis teman-teman udah ngapalin ini tarifnya. Saya kan teman-teman ya juga nggak ngapalin ya. Udah otomatis ini keluar berapa persen, 8%, 10% ada. Udah otomatis. Nanti sesuai dengan tabel lah tadi. Nah, bagaimana kalau di Cortex Pak? Walaupun besok nanti nah ini kan tadi perhitungannya ya. Nah, ini kan Januari sampai Desember. Nah, pada saat Januari sampai November ini sudah dipotong ini. Nah, ini berapa ini Pak? Nah, ini ketemu ini 257 apa 28870. Nah, ini nanti dihitung lagi 257. Oh, 257 ya, 257.140 kayak tadi yang sudah saya praktekkan tadi, kita praktekkan. Ketemu ini dia masih ada kurang potong. Potong lagi di Desember. Pak, kalau enggak ya enggak jadi potong. Seperti Pak Arya tadi ya. Ini contoh bukan Pak Arya tapi contohnya yang lain lah biar bagi referensi teman-teman. Jadi langsung ditambahkan. Brutonya berapa? Nanti sekalikan tarif berapa. Nah, sebenarnya sudah selesai. Tinggal besok nanti dilanjutkan oleh materi yang lain. Cuman eh, saya mau sharing sedikit ya sebentar saja terkait dengan bagaimana kalau di Cortex. Nah, tadi kalau di GP online ya, ini saya contohkan di punya saya sendiri lah ya.
Nah, izin saya share screen ini, apa namanya, ini protect. Jadi menunya gimana Pak? Menunya di sini. Upload. Nah, saya punya pegawai, ya ini mau saya, oh, mana ini? Oh, ini PPh, ini ya bulanan. Nah, ini PPh pasal 21, pegawai tetap. Selain pegawai, jadi di sini. Nah, misal pegawai tetap, jadi bisa biar dipraktekkan, ya. Ini misalkan, nah, masukkan ini menunya seperti ini. Belum terbit, telah terbit, yang tidak valid. Misalkan ya, ini masa pajak November, pegawai asing tidak, sama, ya NBP sekarang NIK ya. Mulai 2025 sekarang NBP NIK. Ini misalkan penjelasan sendiri lah ya. Nah, tidak boleh harus orang lain. Oke. Oh, kalau enggak keluar kayak gini ya. Ini contoh lah ya. Misalnya, nah, ini punya. Ini contoh Indra misalnya. Ya, kanul apa kanul? Oh, kayak tadi ya misalnya, kayak Pak Arya ya, K1 lah. Nah, jabatan LCC lah, kalau staff atau lain. Dan tanpa fasilitas di sini, kemudian nama beliau objeknya. Nah, ini PB 21 pakai tetap penghasilan dari pensiunan atau yang menerima fasilitas di daerah tertentu misalnya. Tadi 7.560.000. Nah, jangan sama Pak. Nah, ini sama. Udah otomatis di sini tinggal. Nah, ini 75.600. Kalau misalkan tadi Pak, ini 14.560. Nah, itu sudah 8 sama. Tinggal nanti di submit. Kalau udah di submit, bisa tinggal dilanjutkan sama ya. Belum terbit, kalau udah di submit nanti terbitkan. Tapi harus di submit dulu. Terbitkan nanti setelah terbit di sini. Kemudian setelah terbit, lapor SPT. Di sini menunya. SPT, buat konsep, ya, pilih PPh pasal 21. Ya, lanjut. Ini bulannya apa? Lanjut. Kemudian, misalkan ya, lanjut. Kemudian, nah ini jenisnya normal. SPT. Nanti ada konsep dan dilaporkan. Nah ini contoh. Jadi teman-teman, eh, DJP seperti apa? Ya, di Vortex seperti apa? Jadi lebih mudah, ya, tidak seperti. Monggo dari teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Mbak Amanda ini Pak Mas Amanda ya. Saya punya teman namanya Amanda juga, ini cowok. Tidak ada. Pak Ahmad Dhani ini apa? Ini ya. Personal Dewa 19 ini saya soalnya ini apa namanya di Baladewa ini. Ya ada Pak Ahmad Dhani atau Mas Ahmad Dhani. Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Mbak Citra Dewi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Edi Susanto atas paparan materi PPh pasal 21 yang sangat mendalam dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum sesi ini kita akhiri, kami berikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada pemateri. Baik, jika Saya dirasa belum ada. sudah cukup, silakan Mbak Wiwit Belum ada, Kak. Triwiyanti. Belum ada, Kak.
Oh iya, belum ada. Baik, jika dirasa sudah cukup, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap bergabung pada pertemuan esok hari untuk melanjutkan materi kita selanjutnya mengenai PPh orang pribadi. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak Edi Susanto serta seluruh peserta atas perhatian dan partisipasinya. Saya Citra Dewi pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima Waalaikumsalam. kasih Iya. Kak Citra. Jadi saya kirimkan di grup ya untuk materinya. Iya, Pak. Kalau Oke, buat Pak. dan diskusi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.